Tujuan saya selanjutnya adalah menuju satu kota tertua di dunia, Jericho. Kota ini berada di wilayah Palestina. Disinilah dulu sejarah Nabi Yusa terjadi. Di sepanjang perjalanan, saya hanya melihat gurun yang sangat luas. Ada perbedaan antara gurun pasir yang di Saudi dengan yang ada di Israel ini. Nah, ini adalah contoh gurun pasir yang ada di negeri Palestina atau di Israel. Gurun pasir ini adalah penghubung antara kota Yerusalem dengan Jordan. Sekarang saya sudah mau ke satu kota yang paling tua di dunia, Jericho. Jarak tempuhnya kurang lebih 1,5 jam lah. Tuh, waduh, udah agak siang nih, jadi harus cepet-cepet nih ke sana. Nah, untuk menuju ke Jericho, saya akan melewati sebuah titik level yang disebut dengan sea level. Israel ini memang berdekatan dengan Jordania yang dipisahkan oleh Laut Mati. Oleh karena itu, Israel ini mempunyai titik yang lebih rendah dari permukaan laut. Sathul Bahri, sea level. Nah, di tempat inilah datarannya sama dengan permukaan laut. Karena Yerusalem itu posisinya adanya 800 meter di atas permukaan laut. Nanti kita akan menuju ke Jericho. Semakin jauh dan semakin mendekat kita ke Jericho, itu akan semakin di bawah level permukaan laut. Inilah Sathul Bahri. Nah, ini dia kota tertua di dunia, kota Jericho. Kotanya tidak terlalu ramai, berbeda sekali dengan kota-kota yang ada di wilayah Israel. Walaupun daerah ini terlihat kering, tetapi sebenarnya kota ini merupakan kota pertanian. Tanah yang subur menghasilkan sayuran dan buah-buahan yang terkenal di daerah ini. Tempat pertama yang akan saya kunjungi adalah makam dan masjid Nabi Musa alaihi salam. Wa kallamallahu Musa taklima. Inilah masjid dan makam dari Nabi Musa alaihissalam. Lokasinya tidak jauh dari kota Yerusalem dan sekarang kita juga sedang menuju ke daerah Jericho. Jadi sekalian mampir. Nah, di dalam sana ada makam dari Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kalimat tauhid, kalimat kebenaran. Seperti apa makam beliau? Yang pasti kita harus masuk dulu ke dalam. Makam dan masjid ini sangat dilindungi oleh umat muslim di sekitarnya. Karena tempat ini ingin direbut oleh kaum Yahudi.
Aduh, kalau ngomongin masalah Yahudi yang ngerebut tanah Palestina tuh nggak ada habisnya deh. Bayangin, sampai nih makom dan masjid Nabi Musa mau direbut juga sama Yahudi. Di tempat ini sering terjadi peperangan, rebutan antara kaum muslimin dengan Yahudi. Kenapa? Jadi ceritanya orang Yahudi tuh meyakini bahwa disinilah tempat ketika pertama kali Nabi Musa membawa Bani Israel keluar dari Mesir masuk ke Yerusalem. Nah, sama orang Yahudi, tempat ini mau dijadiin sinagog nih. Aduh, nauzubillah min zalik. Sabar, sabar ya enggak? Tapi yang perlu kita ingat bahwa di sini betul makam dan masjid Nabi Musa. Tapi jasadnya tidak dikuburkan di sini. Bangunan yang ada ini adalah hanya sekedar monumental untuk mengingat Nabi Musa alaihissalam. Dibangun oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi membangun makam dan masjid monumental Nabi Musa ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di dalam hadis itu, baginda Rasulullah melihat Nabi Musa berdiri di atas mimbar di sebuah daerah yang disebut dengan Red Canyon. Nah, tempat itu akhirnya dicari oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Disinilah akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi dengan segenap pasukannya membangun bangunan monumental untuk mengenang Nabi Musa alaihissalam. Masjidnya sangat sederhana, dibangun setelah makam Nabi Musa alaihissalam ditemukan. Biasanya akan ramai jika hari Jumat sudah datang.